eh, ada 3 pertanyaan penting, ya. Pertama tadi soal rumusan di PPK itu kan. Yamin dan Soekarno itu memang cenderung mirip ya. Apalagi kalau kita lihat misalnya ambil simpelnya, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Itu sama. Nah, tetapi dinamika di dalamnya tentu berbeda. Di dalamnya itu dinamis sekali. Gitu ya. Di dalamnya dinamis. Kalau Anda lihat misalnya film tentang PPKI itu apa? Ada pertentangan, ada segala macam lah, dinamis ya. Tetapi intinya memang kalau diambil dari 5 kata itu sama. Kecuali Supomo yang beda. Kenapa? Karena Supomo itu lebih concern pada bentuk negara gitu ya. Dia lebih concern pada kita ini mau membentuk negara apa gitu. Nah, Supomo berpandangan bahwa negara yang akan kita bangun adalah negara integralistik, kata dia itu. Maksudnya apa sih integralistik? Integralistik itu kesatuan, negara kesatuan. Kan itu yang terjadi sekarang di Undang-Undang Dasar. Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu ya. Integralistik. Mungkin terdengar terlalu otoriter gitu ya, otoritarian ya, cenderung Hegelian. Kalau Anda baca Hegel, bagi Hegel negara itu seperti tubuh manusia gitu. Ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya. Itulah terintegrasi, integralistik. Gitu. Nah, tentu saja nanti mekanismenya adalah negara kesatuan tadi itu, gitu ya. Makanya kalau kita melihat pada pemikiran para founding fathers itu, kita tuh tidak cocok kalau melaksanakan pandangannya Amin Rais misalnya. Dia ingin bahwa negara kita dirubah menjadi negara federal seperti Amerika. Nah, itu tidak berbeda dengan yang diinginkan oleh para founding fathers. Karena para founding fathers menginginkan integralistik, satu gitu loh, kesatuan. Nah, itu kira-kira Supomo itu sumbangannya di situ, bahwa negara kita adalah bentuk negara kesatuan, integralistik. Kemudian Yamin dan Soekarno hampir sama pada 5 sila itu, gitu ya. Ketuhanan sebagai payung dari keberagaman kita, karena mereka tahu persis bahwa Indonesia itu beragam, gitu ya. Mayoritas memang Islam, tapi kan lainnya banyak sekali, ya. Kemudian kemanusiaan, bahwa kita komit pada ya hak-hak asasi manusia, hak-hak hidup dan hak politik dan lain sebagainya. Makanya pesan dari founding fathers juga bahwa republik ini harus mendukung kemerdekaan setiap bangsa-bangsa, gitu ya. Termasuk bangsa yang sekarang sedang dijajah, yaitu Palestina, gitu. Bukan hanya karena dia satu agama dengan agama mayoritas kita, bukan, tetapi karena para founding fathers berpesan bahwa kita memang harus mendukung kemerdekaan setiap bangsa-bangsa, gitu ya. Kemudian yang ketiga, persatuan, ya. Pengalaman sebagai negara yang dijajah dan kemudian diperlakukan oleh Belanda seperti itu. Kita kan tahu Belanda itu caranya adalah dengan divide et impera itu ya. Jadi memecah-mecah gitu. Makanya saat kemerdekaan yang menjadi perhatian adalah tentang persatuan Indonesia. Kemudian sila keempat tentang kerakyatan, ya. Dan kemudian sila kelima tentang keadilan sosial. Bagaimana agar sisi ekonomi itu bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, gitu. Keadilan sosial itu. Boleh saja misalnya ada rakyat yang berhasil secara ekonomi luar biasa, gitu ya. Punya banyak perusahaan dan tentu saja memiliki banyak harta. Tetapi konsep keadilan sosial ini, si yang berhasil di sisi ekonomi itu harus memberi juga perhatian pada yang gagal, gitu. Artinya semakin berhasil seseorang itu harus semakin besar